Shalom, apa kabarnya? Puji nama Tuhan, dan hari ini kita ada di ibadah perdana tahun 2023. Dan saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang berdaulat atas hidupmu dan hidup kita. Dan kita juga mengucap syukur tahun 2023, di mana tahun 2022 kita bisa ada di sampai dengan 2023 semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan kita mengucap syukur hari ini kita mau baca firman Tuhan. Saya percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan puji nama Tuhan, hari ini kita percaya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab dalam hidup kita, Dia berdaulat atas hidupmu dan hidup kita, Dan sehingga saya begitu percaya bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Haleluya. Dan kita mau belajar sama-sama. Kita percaya ada satu ayat yang begitu menguatkan daripada kita. Dan di sini dikatakan apa di sini? Dalam Yohanes 4 ayat 4 dikatakan begini, kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Di situ dikatakan, dan kamu telah mengatakan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Sebab apa dikatakan itu? Roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa kita percaya roh yang ada dalam dirimu. Kamu googling. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Dan saya percaya anak-anak Tuhan diberikan kuasa. Dan saya pernah dengar ada satu hamba Tuhan yang berkata bahwa mujizat itu udah tidak pernah ada. Kuasa Tuhan itu zaman dahulu, kisah para rasul. Sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya karunia-karunia. Karunia-karunia Roh Kudus sudah tidak ada. Karunia penyembuhan tidak ada. Dan saya pernah dengar satu hamba Tuhan, dia bergelar doktor, dan saya bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau engkau percaya, terjadilah sesuai dengan imanmu. Tapi saya percaya bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya. Makanya dikatakan di situ bahwa sebab roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4 dikatakan apa di situ? Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dia katakan, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Dan saya percaya oleh karena firman Tuhan ini, oleh itu saya percaya bahwa Roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh-roh yang dalam dunia ini. Dan saya percaya anak-anak Tuhan tidak boleh kena santet, orang-orang Kristen tidak boleh kena santet. Sekali lagi, kalau ada orang Kristen yang kena santet, saya mau bilang hari ini coba cek apakah benar-benar ada roh Tuhan dalam dirimu. Karena saya percaya kalau roh Tuhan ada dalam dirimu, engkau tidak mungkin kena santet. Amin. Makanya saya ketemu ada orang Kristen yang datang berdoa, minta didoakan, dan katakan, Pak, maaf Pak, kelihatannya usaha saya dikirim roh-roh jahat dari seberang. Dan orang tidak suka dengan bisnis saya, orang tidak suka dengan keluarga saya, dan mereka kirim kuasa-kuasa gelap. Tapi dengar baik hari ini, engkau dengar, percaya hal ini, bahwa dikatakan apa di situ? Bahwa roh dalam dirimu lebih besar. Jadi sekali lagi sama-sama katakan, roh yang ada dalam diri saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia. Amin. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita buka dari Markus 5 ayat 6. Markus 5 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Siang dikatakan ketika ayat 6-nya. Ketika ia melihat Yesus. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang yang kerasukan setan ini, mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Coba perhatikan. Ketika orang yang kerasukan setan ini melihat Yesus,
Dia berlari dan mendapatkan Yesus lalu menyembahnya. Lihat, setan juga menyembah Yesus. Lihat ayat 7. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi?" Setan aja tahu Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. "Demi Allah, jangan siksa aku." Ayat 8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada orang yang terikat itu kerasukan, "Hai roh jahat, keluar dari orang ini." Ayat 9. Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu yang kerasukan setan, "Siapa namamu?" Jawabnya apa? "Namaku Legion, karena kami banyak." Ayat 10. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh jahat itu keluar dari daerah itu. Kalau kita perhatikan ini cerita ya, bagaimana Yesus pada saat itu dia sedang ada pelayanan, dia menyeberang ke tepi danau, dan sebelah dari tepi danau itu dia tiba di daerah orang Gerasa, di mana pada saat itu dia berjumpa dengan seorang yang kerasukan setan. Orang ini hidupnya siang dan malam di pekuburan, badannya diikat dengan rantai ya. Tapi rantai itu dihancurkan ya. Bukan cuma itu, dia pukul badannya, pukul badannya, dan semua orang takut sama orang yang kerasukan setan ini. Dan dia mengaku kepada Yesus namanya Legion. Legion itu dari legiun. Legiun itu tentara Romawi. Tentara Romawi itu legiun, satu legiun itu kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 pasukan. Jadi bayangkan, dia namakan dirinya Legion. Artinya apa? Bahwa di dalam orang ini yang kerasukan setan ini, orang yang diikat sama setan ini, ada satu legion. Artinya apa? Ada 5.000 sampai 6.000 setan atau roh jahat dalam dirinya. Gila, satu orang aja bikin susah. Ini ada 5.000 sampai 6.000. Luar biasa. Dan begitu dia bertemu dengan Yesus, ini yang menarik. Dia begitu kuat powernya, dia begitu luar biasa. Semua orang tidak bisa mengikat dia. Tapi perhatikan, begitu Yesus turun berjalan dan melihat orang itu, dia sudah tahu bahwa orang itu terikat oleh setan. Kenapa? Karena dia tahu, Yesus tahu ada apa di orang ini. Dan dia cuma perintahkan satu kata, "Hai roh jahat, keluar." Apa dia katakan? "Hai roh jahat, keluar." Dan kita perhatikan, roh jahat ini datang, dia berlari kepada Yesus, dia menyembah Yesus. Setan juga menyembah Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia tahu bahwa kuasa Yesus begitu luar biasa. Makanya saya mau bilang, apa bedanya engkau dengan setan? Sama-sama menyembah Tuhan. Apa bedanya? Kau menyembah Tuhan, tapi masalahnya setan menyembah Tuhan, tapi dia tidak taat. Jadi kalau kau hari ini orang-orang Kristen yang menyembah Tuhan, datang hari Minggu, datang ke bergereja, tapi engkau tidak taat sama firman Tuhan, apa bedanya engkau dengan setan? Betul? Dan ini yang kelihatan hari ini. Orang ini berlari, dia cium kaki Yesus, dia sembah Yesus, dia katakan, "Hai anak Allah yang maha tinggi." Bayangkan, "Hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi." Dia pintar sekali bicara ya. Dan dia katakan, "Jangan siksa aku, demi Allah." Setan juga bicara demi Allah gitu ya. "Demi Allah, jangan siksa aku." Dan singkat cerita bahwa Yesus bilang, "Oke, jangan usir saya dari daerah ini." Dia kata, "Oke, gak apa-apa, kamu pergi." Akhirnya cerita itu berlanjut, bagaimana orang yang terikat roh jahat ini, legion, dia masuk ke babi, dan jumlah babi itu 2.000 ekor. Jadi bayangkan, semua roh-roh jahat yang jumlahnya mungkin 5.000 sampai 6.000, dia masuk ke babi. Dan apa yang terjadi? Babi itu kemudian terjun. Masuk ke mana? Terjun ke bawah, dan pasti mati lah itu, ke jurang. Dan ini yang saya mau cerita, bahwa kuasa Tuhan tetap sama. Amin. Kalau Yesus melakukan begitu banyak mujizat
pada saat itu. Kita tahu kejadian ini setelah roh ini lepas daripada orang yang terikat ini. Kalau kita baca kita baca selanjutnya di situ apa yang dikatakan di ayat 15. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Sudah duduk nih, sudah berpakaian, tadinya nggak berpakaian, sudah waras. Kelihatan mukanya, yang sudah waras, yang mau belum waras itu orang udah bisa lihat. Yang tadi matanya penuh dengan kebencian, matanya penuh dengan sorotan, dengan semua sudah waras, sudah duduk diem. Artinya apa? Sudah nggak lagi teriak-teriak, udah nggak lagi kejar-kejar orang, udah nggak lagi mukul-mukulin orang, sudah pakaian yang rapi, nggak telanjang lagi. Dan dikatakan apa? Sudah waras. Sudah waras. Artinya pikirannya sudah bisa diajak ngomong. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ayat 16. Orang-orang yang telah melihat sendiri itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Dan semua orang berbicara tentang Yesus. Semua orang berbicara bagaimana Yesus membuat mujizat. Dan seperti yang saya katakan bahwa Yesus dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Amin. Kalau dulu dia bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan apalagi orang mati dibangkitkan. Bayangkan, ini semuanya saya percaya bahwa ini semua kuasa yang sama. Kita punya Tuhan yang sama. Saya nggak tahu apa yang menjadi masalahmu hari ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulanmu hari ini. Tapi dengar baik, hari ini engkau datang kepada Tuhan, datang kepada Dia, bahwa karena Tuhan mau, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, engkau juga yang ada di sini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan, engkau juga diberikan kuasa. Amin. Haleluya. Karena dikatakan mereka di sini, kalau kita baca sama-sama, Yohanes 14 ayat 12. Dalam Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Mujizat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Dia bangkitkan orang mati, dia sembuhkan orang sakit, apalagi dia mengusir setan. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan dia katakan, sesungguhnya barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, ia akan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan, ini menarik nih, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow, apa itu pekerjaan yang lebih besar? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena masalah, saya yakin dunia semakin banyak masalah-masalah pergumulan. Dulu zaman Yesus belum sebanyak ini. Tapi saya percaya Tuhan katakan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi hari ini kita perhatikan di sini bahwa dengar baik, makanya ada hamba Tuhan katakan bahwa itu kuasa itu, karunia-karunia Roh Kudus itu hanya terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya bilang, hei, dengar baik, kamu percaya apa enggak itu urusanmu gitu loh. Tapi selalu saya bilang, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kau percaya hari ini kuasa yang sama, kuasa 2000 tahun yang lalu ada juga pada saat hari ini. Nah, pertanyaannya, karena aku begitu percaya bahwa Tuhan Yesus berapa kali dia katakan, hei, dengar baik, dia katakan dalam Markus 15, Markus 15 ayat 17, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Dalam Markus 15 ayat 17, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Markus 15 ayat 17 ini mengatakan apa? Pada saat engkau tumpang tangan orang sakit sembuh. Kalau kau tumpang tangan sama dirimu hari ini, tanganmu punya kuasa, dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus saya sembuh.
Kalau engkau hari ini dalam keadaan sakit, mungkin hari ini engkau dalam keadaan ginjalmu bermasalah, mungkin paru-parumu bermasalah, saya nggak tahu apa, mungkin kau sedang kena kanker, atau kau mungkin sedang ada masalah yang begitu berat, dan kau katakan kau tumpang tangan, dan ini tanda-tanda orang percaya. Ini bukan tanda-tanda seorang pendeta, tapi ini tanda-tanda seorang percaya. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau tumpang tangan ke bagian tubuhmu yang sakit, dan engkau menjadi sembuh. Haleluya. Makanya hari ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan masih ada. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan engkau menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya kita melihat sama-sama dalam hal ini bahwa engkau akan menerima kuasa. Tuhan mau engkau menjadi saksinya Tuhan. Bilang sama kiri kananmu, Tuhan mau engkau menjadi saksinya Tuhan. Engkau jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Engkau menjadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja. Tuhan mau engkau menjadi pelayan Tuhan yang berkuasa. Mulutmu ada kuasa, tanganmu ada kuasa. Makanya engkau melayani raja di atas segala raja. Engkau melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya engkau percaya hari ini, Tuhan mau pakai engkau luar biasa. Tuhan mau pakai engkau memberikan kesaksian bahwa engkau punya Tuhan yang dahsyat. Engkau hari ini mau datang kepada Tuhan, bicara sama Tuhan, mau bicara kepada engkau, hei anakku, dimanapun juga engkau yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, atau mungkin melalui Facebook, melalui YouTube, atau melalui media yang lain, engkau datang hari ini, saya mau bilang, engkau datang kepada Tuhan, engkau percaya engkau punya Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dan kuasa Tuhan, bagaimana caranya engkau bisa berkuasa? Gak ada cara lain. Bagaimana caranya engkau berkuasa? Tanganmu ada kuasa, tumpang tangan orang sakit sembuh. Engkau mengusir setan, mulutmu ada kuasa. Engkau bilang hardik ya, kau dalam nama Tuhan Yesus, setan iblis engkau keluar. Bagaimana caranya engkau punya kuasa? Gak ada cara lain. Cuma satu-satunya cara dikatakan apa di sini? Bagaimana engkau bisa datang? Datang kepada Dia. Dalam 1 Yakobus 4 ayat 7 dikatakan, 1 Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Di situ dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Gak ada cara lain. Bagaimana engkau bisa lawan iblis? Pertama, sebelum engkau lawan iblis, engkau harus tunduk kepada Allah. Bilang sama kiri kananmu, engkau belajar tunduk kepada Allah. Kalau kau gak tunduk kepada Allah, kau mau coba-coba lawan iblis, engkau yang lari dari iblis. Betul. Tapi kalau engkau tunduk kepada Allah, kau lawan iblis, kau hardik dia kan bilang, yes, saya tahu kau adalah hamba yang setia. Saya tahu engkau adalah orang yang taat kepada Tuhan. Makanya ada kuasa. Di sini dikatakan, tetapi tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau engkau tidak pernah tunduk kepada Allah, bagaimana iblis bisa takut sama engkau? Bagaimana? Gak bisa, gak ada cara lain. Makanya hari ini dengar baik, engkau dengar firman Tuhan, bahwa dikatakan di sini bukan hanya hamba-hamba Tuhan punya kuasa, mulutmu juga punya kuasa, tangan punya kuasa. Kalau engkau hari ini mungkin menghadapi begitu banyak pergumulan, persoalan, mungkin hari-hari ini engkau melihat begitu banyak, kelihatannya kok banyak sekali masalah saya, dan saya nggak tahu gimana jalan keluarnya. Tapi mari datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kau mulai datang kepada Tuhan, percaya, sandarkan semua imanmu datang kepada Dia. Jangan sandarkan pada pikiranmu dengan kekuatanmu. Mungkin hari ini engkau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, tapi engkau hidup tidak dengan kekudusan. Engkau hari-hari ini pelayan Tuhan, tapi engkau tidak ada kuasa. Makanya hari ini kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan mau katakan di sini bahwa Tuhan memanggil
masih ingat cerita bagaimana Tuhan memanggil 12 murid-muridnya. Ya, mulai Simon, Petrus, siapa semua, Yakobus semua. Sebelum murid-muridnya ini mulai melayani Tuhan, apa dikatakan? Tuhan mulai turunkan kuasa kepada mereka. Dan saya mau bilang hari-hari ini hamba-hamba Tuhan yang kau mendengarkan firman Tuhan hari ini, tanganmu ada kuasa. Saya percaya kalau tanganmu ada kuasa, ya, saya percaya hidupmu pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, saya nggak percaya. Ya, kalau kau hidupmu penuh dengan Roh Kudus, hidupmu penuh dengan, ya, saya percaya hidupmu pasti tidak kekurangan. Ya, tidak mungkin engkau menjadi hamba Tuhan kekurangan kalau hidupmu penuh dengan kuasa. Kalau mulutmu ada kuasa, saya percaya tolak semua roh bangkrut, roh miskin, roh minta-minta, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, jadi hamba Tuhan jangan minta-minta. Ya, tanganmu gak ada kuasa kalau kau minta-minta, tanganmu gak ada kuasa. Makanya hari ini datang kepada Tuhan, bicara sama Tuhan. Ya, bahwa hari ini Tuhan, saya mau belajar tunduk kepada Allah. Dan hari ini saya percaya ada kuasa Tuhan, dan saya akan menghardik. Ya, hardik. Siapapun engkau berjumpa dengan, ya, artinya hari ini saya mau bilang, kita datang kepada Tuhan, engkau datang, ya. Karena dalam Roma 8 ayat 31 dikatakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wah, keren ini. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Sebab apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapa ya melawan kita? Gak ada. Gak ada yang bisa melawan kita. Mau siapapun juga. Mau itu roh dari mana, mau dari roh dari mana pun juga. Tapi percaya hari ini, ya, engkau percaya roh Tuhan kalau turun atasmu, engkau tumpang tangan orang sakit sembuh. Engkau menghardik orang yang kerasukan setan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau keluar setannya. Ada otoritas, ada kuasa, ada bicara otoritas. Makanya hari ini, kalau mungkin hari ini engkau terikat, ya, engkau terikat. Mungkin hari ini engkau terikat dengan hal-hal, saya nggak tahu, dosa-dosa percabulan. Engkau terikat dengan apa? Dengan blue film. Engkau terikat dengan apa lagi? Dengan merokok misalnya, yang aditif. Engkau mungkin terikat dengan sabu-sabu, narkotika, apa segala macam. Dan hari ini saya mau doa sama kau. Doa di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang mengikat engkau hari ini, segala roh-roh yang bukan berasal dari sorga, roh apapun juga namanya yang mengikat engkau, engkau tidak punya kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berkuasa dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan engkau, segala setan-setan apa mengikat engkau hari ini, engkau tidak berkuasa. Sehingga hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Engkau menjadi alatnya Tuhan. Engkau dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Engkau dipakai untuk memberitakan, ya, sama seperti dengan orang yang kerasukan legion ini. Dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Yesus, dia katakan, Tuhan boleh gak saya ikutan pelayananmu? Tuhan katakan enggak usah. Yesus katakan enggak usah. Kamu kan sudah sembuh nih, kamu bersaksi aja di kampungmu. Enggak semuanya Tuhan terima orang, oke, ikut sama saya. Tuhan katakan, oke, kamu sudah sembuh, puji Tuhan. Kamu sudah waras, puji Tuhan. Gak usah engkau ikut pelayanan saya, engkau hanya bersaksi saja bahwa ada anak Allah yang maha tinggi, ada Tuhan Yesus, ada seorang yang bernama Yesus, namanya berkuasa. Satu nama yang begitu berkuasa, Yesus. Dan saya begitu percaya, ya, saya banyak melayani jemaat-jemaat yang kerasukan setan. Kebetulan kami tinggal di kota Banten, kota Serang, di mana di sini kota begitu banyak kuasa-kuasa gelap, begitu banyak kuasa-kuasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan menempatkan saya di kota Banten, di kota Serang. Ya, saya percaya Tuhan juga memperlengkapi kami, memperlengkapi tim-tim kami. Dan saya begitu percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh-roh yang ada di kota Serang, yang ada di kota-kotamu, yang ada di mana tempatmu berada hari ini. Rohmu lebih
besar. Kenapa? Ada roh Allah, ada roh Tuhan dalam dirimu. Ada amin. Makanya hari ini kalau engkau masih terikat sama setan, engkau terikat sama kuasa-kuasa kegelapan, engkau terikat sama roh dukun-dukun. Saya nggak tahu dukun dari mana, tapi engkau percaya hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan segala setan-setan engkau tidak berkuasa. Engkau tidak berkuasa dan saya perintahkan engkau keluar, tinggalkan. Dan hari ini saya mau bicara dalam nama Tuhan Yesus. Engkau percaya, engkau imani. Ya, tanganmu ada kuasa, mulutmu ada kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita masuk ke dalam dan kita mau datang kepada Dia. Dan mari hari ini dengar baik. Ya, engkau mendengar firman Tuhan. Dan hari ini saya mau berdoa. Siapapun yang engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini, engkau diubahkan. Engkau bukan lagi menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa. Engkau bukan lagi menjadi orang-orang pelayan-pelayan Tuhan yang biasa-biasa. Tapi engkau menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Amin. Hari ini engkau jangan hanya aku cuma melayani di bagian musik. Saya bukan pendeta. Apakah saya diberikan kuasa? Iya. Siapapun juga engkau, mungkin worship leader, mungkin siapapun juga engkau di sini. Saya mau bilang engkau perlu kuasa daripada Tuhan. Yes. Sehingga saya percaya, saya percaya bahwa pada saat engkau mendengar firman Tuhan ini, imanmu dibangkitkan. Imanmu dibangkitkan sehingga roh Tuhan ada dalam dirimu. Roh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan bahwa roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di kotamu, yang ada di rumahmu, yang ada di tempatmu dimanapun juga. Dan kita percaya dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kau dilepaskan.